Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, silakan kepada ketua kelas Mahmudin untuk memimpin membaca doa. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا آمين يا رب العالمين. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak Ustadz akan ngecek kehadiran anak-anak Bapak Ustadz semuanya dulu. Mahmudin. Hadir Pak. Tony, Ahmad Wahid, Hadir Pak. Nur Fadilah. Hadir Pak. Alhamdulillah, hadir semua ya. Alhamdulillah. Hadir Pak. Yes. Baik, gimana kabar anak Ustaz semuanya, sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan kita diberikan nikmat sehat oleh Allah pada hari ini kita bisa bersyukur dan kita manfaatkan untuk semangat dalam menuntut ilmu. Baik, anak Ustaz semuanya siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap Pak. Siap Pak. Siap dengan semangat ya? Siap. Oke, kalau semangat sebelum kita mulai pembelajaran dengan yel-yel semangat ya, tentunya dengan tepuk semangat ya. Silakan nanti diikuti. Tepuk semangat. 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 Allahu Akbar. Bisa kita coba semuanya? Bisa. Siapa? Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Oke. Terima kasih anak Ustaz semuanya. Semoga dengan kita ada yel-yel ini tambah semangat kita dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Baik. Anak Ustaz semuanya, kita lanjutkan. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Ayo. Nur Fadilah. Iya Pak, pelajaran minggu kemarin tentang haji dan umroh. Bagus, mantap. Coba, Mahmudin. Apa itu haji, Mahmudin? Nah, coba silakan. Ya Pak, haji adalah pelaksanaan ibadah yang tergolong kepada rukun Islam yang kelima. Haji dilaksanakan di bulan haji yaitu bulan Zulhijjah. Oke, bagus sekali ya, mantap. Ada paham nanti kita minggu lalu. Oke, baik. Siapa yang punya niat, punya keinginan naik haji? Coba angkat tangannya. Saya Pak. Bagus. Ya, alhamdulillah. Baik. Siapa yang punya niat, punya keinginan untuk naik haji, kita doakan semoga Allah kabulkan niat kita dan yakinlah bahwa setiap niat dan keinginan kita yang baik, kita berdoa kepada Allah dan yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan. Tentunya kita mempersiapkan cara-cara dan usaha untuk meraih ya keinginan kita tadi. Baik, maka dari itu anak Bapak Ustaz semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak cek dulu ya. Coba lihat, perhatikan di bawah mejanya, bawah kursinya masing-masing, di sekeliling tempat duduk Anda semuanya. Kalau ada sampah diambil, dibuang ke tong sampah ya. Oke, yang di belakang ini ada yang bangku depan kosong, silakan maju ya, kemudian maju. Oke, dah siap, dah rapi, mantap. Kalau rapi ini, insya Allah ilmu kita ya akan mudah masuk. Kemudian kita juga semangat melihatnya dengan situasi kondisi kita rapi dan bersih. Baik. Bapak selanjutkan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran ya dari materi kita tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Yang pertama, menjelaskan pengertian sikap optimis.
ikhtiar tawakal dengan tepat, mengidentifikasi artikel nanti yang berhubungan dengan optimis, ikhtiar, tawakal dengan tepat, kemudian mempresentasikan ya keterkaitan optimis, ikhtiar, dan tawakal dengan benar. Kemudian menyenangi membaca Al-Quran, hadis terkait ya dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian menunjukkan perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal berdasarkan Al-Quran, pemahaman Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Quran surat Ali Imran ayat 159 dan hadis terkait. Oke, ini peta konsep pembelajaran kita pada hari ini tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal, pengertian, kemudian ciri-ciri dan contohnya, kemudian nanti kita juga bisa membaca surat terkait dan hadis terkait, kemudian isi kandungan dari Al-Quran dan hadis terkait, dan keterkaitan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Baik, anak Bapak Ustaz semuanya, sebelum kita membahas materi ini lebih dalam, ya, Bapak Ustaz ingin tahu, ya, sejauh mana pemahaman, pengetahuan Ananda semuanya tentang materi kita hari ini. Yuk, silahkan diaktifkan HP yang telah dibawa, yang telah Bapak instruksikan, ya, dibuka. Bapak telah mengirim link, ya, link soal Google Meet ya di grup WA-nya, silakan buka. Dikerjakan dalam waktu 5 menit. Oke. Sudah siap, Pak. Sudah siap? Sudah. Alhamdulillah. Hasilnya sudah keluar semuanya. Alhamdulillah. Nilai Ananda dalam tes awal ini semuanya sudah di atas 60 semua. Ada yang 80 ya, bagus. Ya. Ini sudah mantap untuk awal dari pembelajaran kita dalam materi berikut ini. Baik, Bapak akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kemudian Bapak akan memberikan tugas ya, mengamati baik itu gambar, video, ya. Kemudian ada juga ayat Al-Qur'an. Silakan diamati, kemudian nanti Ananda akan diberikan tugas untuk mengumpulkan informasi data ya dari materi kita hari ini. Kemudian silahkan dicari di media ya, buku paket kita yang telah ada pada masing-masing Ananda. Boleh juga nanti dicari di sumber-sumber yang lain ya, baik itu di internet dan lain sebagainya. Kemudian nanti diolah, mengkomunikasikan dan mempresentasikan nanti ya pada teman-teman yang lain. Maka ketika Ananda melaksanakan mengerjakan tugas kelompok, nanti Bapak juga akan menilai. Pertama ada nilai afektif ya, nilai sikap. Nah, nanti ini sambil kita belajar, sambil KBM berlangsung, Bapak akan menilai Ananda semuanya. Kemudian ada penilaian kognitif ya, nanti ada soal berupa lisan dan tulisan nanti. Kemudian nilai keterampilan, nanti ada tugas kelompok, presentasikan. Nah, sekarang Bapak akan membagi Ananda menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1 Hermon, kemudian Mahmudin, kelompok 2 Wahib, kemudian Andi, kelompok 3 Yelpianti, kemudian Fadilah. Oke. Silahkan Ananda semuanya untuk berkumpul ya, duduk bersama kelompoknya masing-masing. Siap, silakan. Oke, sudah? Sudah, oke. Oke, nanti Bapak juga akan membagikan lembaran kerja kelompoknya ya. Silakan nanti dikerjakan. Baik, masing-masing kelompok sudah siap? Oke, nah Bapak sudah siap. Oke, siap. Sekarang kita akan mengamati gambar berikut ini ya. Dan nampak di layarnya masing-masing? Sudah, Pak. Oke, silakan. Oke, ini gambar tentang optimis ya dan pesimis. Ya, ada orang yang berbadan besar dan badan kecil. Oke, silakan. Ramon, menurut Ananda apa yang ada pada gambar ini? Silakan. Kalau menurut kami, gambar anak kecil yang begitu optimis untuk bisa mengalahkan orang yang berbadan besar, Pak. Oke, mantap sekali, bagus ya, luar biasa ya. Bagus. Baik, selanjutnya. Silakan diperhatikan dan diamati video berikut ini.
Oke, baik. Video kita sudah saksikan bersama-sama. Silakan, ya, Mahmudin, tanggapi bagaimana hasil amatan terhadap video ini. Ya Pak, ini Silakan, Mahmudin. saya melihat dari video ini Pak adalah seorang pemuda yang melewati tantangan yang begitu berat, kemudian dia bisa berlari dengan kesungguhan. Yang penting intinya tadi saya lihat ada 3, hadapi, hayati, dan nikmati. Itu tadi Pak yang saya lihat. Jadi dalam permasalahan yang dihadapinya, dia tetap dihadapi dengan setulus ikhlas, kemudian yang dikerjakannya dihayatinya, kemudian dinikmatinya perjalanannya Pak. Oke, bagus sekali tanggapan dari Ananda Mahmudin. Kita kasih aplaus untuk Mahmudin, ya, luar biasa. Anak Bapak Ustaz yang lain juga pasti ya mempunyai usulan dan pendapat yang lain yang bagus. Oke, nanti akan kita berikan kesempatan. Oke, baik. Selanjutnya, ya, silakan kita lihat dan kita amati yang kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ini ayat tentang optimis, ya, optimis. Siapa yang tahu surat apa nih? Az-Zumar ayat 53. Oke, bagus. Selanjutnya silakan, ya, Anda baca, Anda lihat, Anda amati surat Az-Zumar ini, ya, yang kita dengarkan tadi. Silakan diamati dan dibaca. Oke, sudah siap, Nak? Lanjut. Surat An-Najm, nah, ayat 39-42. Silakan dibaca, diamati, nanti di kelompok dibaca bersama. Selesai? Gilfrian sudah selesai? Oke. Lanjut. Surat Ali Imran, ya. Ayat 159. Ini tentang tawakal. Oke, siap? Anda semuanya siap? Oke. Baca diamati, oke. Selanjutnya, ini hadis, ya, terkait tentang materi kita hari ini. Ya, hadis riwayat Tirmizi, ya, tentang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, dah siap? Ya, dibaca, diamati, ya. Oke, dipahami? Oke, bagus. Selanjutnya, silakan, ya, masing-masing kelompok bekerja sama, ya, mengidentifikasi, ya, mengumpulkan data dan mengolahnya nanti, ya. Silakan. Yang pertama tentang pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, berdasarkan materi kita tadi,
pengamatannya tadi terhadap gambar, video, dan video Al-Quran ya. Kemudian pentingnya sikap optimis, ikhtiar, tawakal itu apa? Silakan ya. Nah, diidentifikasi, dicari data, kemudian contoh nyata sikap optimis, ikhtiar, tawakal dalam kehidupan sehari itu seperti apa? Ya, ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang optimis, ikhtiar, tawakal, kemudian kandungan surat Az-Zumar ayat 53 dan Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42 dan Quran surah Ali Imran ayat 159. Yang keenam, keterkaitan sikap optimis, ikhtiar, tawakal ya. Silakan Anda semuanya bekerja ya, kelompok, nanti Bapak akan menilai ya, masing-masing Anda kelompok juga keaktifannya bekerja, kemudian juga sikapnya juga akan Bapak nilai. Oke, silakan identifikasi, ngumpulkan data, boleh dari buku ya, sumber belajar kita, buku paket yang ada pada Anda semuanya, boleh dari sumber yang lain, dan boleh gunakan gawainya, HP-nya, silakan di browsing, dicari ya, dari berbagai sumber, silakan dikumpulkan ya, silakan 1, 2, 3, silakan kerja semuanya. Oke, Bapak akan menilai ya, kalau ada yang kurang paham, yang kurang jelas, yang belum mengerti, silakan ditanyakan Anda ya. Tony, sudah paham? Sudah, Pak. Oke, bagus, silakan ya. Sudah selesai semua? Kelompok 1 selesai? Mahmudin? Sudah, Pak. Selesai. Hermon udah selesai? Nur Fadilah? Sudah, Pak. Pak. Oke, ya. Dibagi tugasnya kawan-kawan yang lain supaya semuanya ikut terlibat ya. Jangan 1-2 orang saja mengerjakan supaya nilainya semuanya kebagian. Oke. Sudah selesai? Siap. Oke, alhamdulillah. Silahkan diolah data-data tadi ya, dikumpulkan ya, kemudian dipindahkan ke dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Silakan masukkan ke dalam lembaran kerjanya ya, nanti akan dipresentasikan ya. Oke, dah dipindahkan, dah selesai. Sudah, Pak. Oke, bagus. Oke, kalau udah selesai, baik. Masing-masing kelompok silakan menunjuk 1 orang perwakilan yang akan membacakan dan mempresentasikan hasil diskusi, hasil pengolahan datanya. Oke, kelompok 1 siapa? Hermon. Ya, silakan. Sudah, Pak. Silakan dibacakan hasil presentasinya. Hasil presentasi dari kelompok 1 yang pertama, pengertian optimis, di mana Ya, apa tuh? kita berharap dalam meraih sesuatu dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa apa yang ia usahakan akan berhasil. Terus yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Oke, bagus. Ya. Tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Oke, bagus sekali ya. Kita kasih aplaus ya, kelompok 1, luar biasa ya. Cepat sekali. Dah, berarti memang sudah paham dan sudah kerjasamanya luar biasa. Oke, kelompok 2. Tony, kelompok 2 ya. Tony, silakan. Pentingnya sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ya, Pak. Nah, silakan bacakan hasil presentasi kelompoknya. Memperoleh apa yang dicita-citakan. Ya. Dapat mengubah nasib dan keadaan menjadi lebih baik. Ya, Kedua, bagus. menumbuhkan sikap pekerja keras dan menghindari diri dari sikap pemalas. Oke, bagus. Dah, luar biasa. Mantap. Kita kasih aplaus pada kelompok 2. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Ya, silakan. Nur Fadilah, masih Nur Fadilah? Ya. Iya, Pak. Nah, apa kandungan surat Az-Zumar? Yang soal nomor 3-nya silakan dipresentasikan. Kandungan surat Az-Zumar ayat 53 adalah banyak yang berputus asa dari rahmat Allah, karena itulah mereka menyangka Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Padahal Allah mengampuni hambanya yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Allah mencintai hambanya yang selalu optimis dan melarang hambanya bersikap pesimis.
Oke, luar biasa. Terima kasih kepada Nur Fadilah yang telah mewakili kelompoknya, kelompok 3. Oke, kita kasih aplaus pada kelompok 3 ya. Ya, alhamdulillah anak semuanya sudah paham, sudah mengerti, jawabannya sudah tepat. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini ya berkah, manfaat dan berguna bagi kehidupan kita dan bisa kita praktekkan. Ya, karena dengan optimis ya kehidupan kita ya akan lebih semangat lagi ya dalam mengarungi kehidupan kita yang panjang ini di dunia ini. Ya, orang yang memiliki sikap optimis maka dalam ilmu kesehatan ya bisa menambah panjang umur ya daripada orang yang pesimis ya. Orang yang optimis menghadapi kehidupan ini selalu dengan positif. Dia yakin bahwa Allah akan mengabulkan, memberikan petunjuk dan memudahkan menuju cita-citanya. Tentunya dengan berusaha ya semaksimal mungkin. Setelah dia berusaha, maka bagaimana dia nanti bisa menyerahkan bertawakal kepada Allah. Oke, itu materi kita hari ini. Silakan anak Ustadz satu orang ya menyimpulkan materi kita tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Silakan siapa? Mahmudin ya, Mahmudin lah ya. Silakan disimpulkan. Baik, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, sifat optimis. Optimis adalah sikap berharap dalam meraih sesuatu dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa apa yang ia usahakan akan berhasil. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan atau cita-cita. Yang ketiga adalah tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Oke, baik. Terima kasih Mahmudin ya. Kita kasihkan aplaus ya. Alhamdulillah, ini kesimpulan materi kita hari ini ya, bagaimana apa itu optimis, apa itu ikhtiar tawakal dan sudah disampaikan oleh Mahmudin tadi Anda. Kemudian pentingnya sikap optimis, ikhtiar tawakal dan keterkaitannya. Jadi keterkaitannya adalah sikap optimis dan ikhtiar tawakal hubungannya sangat erat sekali. Kenapa? Karena ketiga ini satu kesatuan. Ketika orang memiliki niat, memiliki pandang positif, maka dia akan berusaha dan hasilnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya Anda semuanya bagaimana materi kita hari ini dan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan, alhamdulillah ya. Apa kira-kira untuk ke depan yang perlu kita tingkatkan lagi? Ada? Atau kita seperti ini pertahankan lagi ya? Seperti ini saja, ada tambahan? Oke. Tahankan ya. Baik. Oke, kita kasih aplaus untuk kita semuanya. Oke. Sebelum kita tutup ya, Bapak menyiapkan ya evaluasi. Tadi Anda sudah paham semuanya. Bapak akan berikan tes tertulisnya. Silahkan dibuka gawai HP masing-masing. Bapak akan kirimkan ya link quizzes ya. Silakan dibuka HP-nya, sudah dikerjakan soal yang telah Bapak saya dalam waktu 5 menit. Oke, sudah selesai nak? Udah, Sudah, Pak. Pak. Oke, alhamdulillah. Bapak cek dulu ya. Oke, Mahmudin nilai 100. Ya, Hermon 100. Ya, Tony 95, Nur Fadilah 90. Oke, alhamdulillah rata-rata semuanya sudah lulus. Oke, alhamdulillah. Berarti Anda semua sudah paham ya materi kita hari ini dan Bapak mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan keikutsertaan keaktifannya dalam pembelajaran hari ini. Tidak ada seorang pun yang malas, yang tidur ya. Semuanya semangat. Ya, semoga Allah mencatat nilai pahala kepada kita dalam menuntut ilmu pada hari ini dan diberikan keberkahan ilmunya ya. Baik, insya Allah minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu materi tentang menyebutkan arti surat Az-Zumar, An-Najm dan surat Ali Imran, baik itu secara mufradat dan secara keseluruhan, dan mengidentifikasi huruf hukum, ra, tafkhim dan tarqi'. Oke, silakan Anda semuanya mempelajarinya di rumah, membaca-baca buku paket dan mencari informasi supaya besok pertemuan kita lebih mudah dan lebih menyambung dalam pembelajaran kita. Oke,
Baik, ada pertanyaan anak Ustadz sampai di sini? Oke, sudah paham ya? Oke, kalau tidak ada lagi, baik kita tutup pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya Bapak berpesan, tetaplah selalu semangat menuntut ilmu dimanapun berada, dalam apapun keadaannya. Karena orang yang pergi menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan jalan ya. Dan malaikat pun akan mengembangkan sayapnya, akan melindungi kita, mendoakan kita. Dan ilmu itu adalah harta yang paling berharga. Maka jangan sampai kita malas, selalu optimis, yakinlah menjalani hidup ini ya. Karena dengan kita optimis, maka kita akan bersemangat untuk meraih cita-cita kita. Tentunya kita harus berusaha, ya, tidak berpangku tangan. Setelah kita berusaha, maka serahkan kepada Allah. Maka itu adalah hasil yang terbaik. Dan kita menerima apapun keputusan Allah. Maka hati kita akan tenang dan umur kita akan panjang. Sehingga kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan ketua kelas Helmon untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Pimpin bacaan doa. Silakan. Terakhir bacaan, mari kita berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sempurnakan doa waktu majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.